Dalam sekejap usaha, kekuatan suci yang menyelimuti dan terbuka di atas langit telah menghilang. 7 siluet perlahan muncul di langit. Dengan penampilan mereka, siluet ramping menghilang ke tempatnya. Melarikan diri. Saat ini, 7 pusat kekuatan perantara suci tidak memiliki keberanian untuk bertarung lagi. Dengan seruan, sosok mereka melarikan diri ke berbagai arah. Ketika pembangkit tenaga listrik baru saja dimulai, dia hanya melihat kilatan, dan wajah dingin muncul di hadapannya. Melihat pembangkit tenaga alien yang ketakutan, Qin Yichen mencibir. Dengan lambaian tangannya dan pukulan keras di kepala yang terakhir, kekuatan sihir mengalir seperti banjir. Bang! Darah mengiringi otak, mengalir turun dari udara, tubuh dengan cepat jatuh, dan kemudian menabrak pasir kuning. Bang! Bang! Dan dengan setiap kemunculan siluet seperti hantu, akan ada jatuhnya pembangkit tenaga listrik perantara suci. Sebelum dan sesudah itu hanya usaha sesaat. Tak satu pun dari pembangkit tenaga menengah tingkat suci yang datang untuk memburu pasukan penegak hukum ras manusia melarikan diri. Semuanya terbunuh oleh siluet ramping itu. Melihat Qin Yichen, yang memanen kehidupan seperti Asura, Gu Yuan dan yang lainnya di bawah berdiri dengan murung, dengan keterkejutan di matanya. Anda tahu, orang-orang ini yang dibunuh dengan kejam olehnya, tetapi pusat kekuatan perantara suci yang membuat mereka semua cemburu. Kekuatan pertempuran yang begitu kuat, di tangan pria itu, seperti anak ayam, mudah disiksa tanpa ketegangan. Pada titik ini, Qin Yichen telah membersihkan darahnya yang terkontaminasi, lalu perlahan berjalan menuju Gu Yuan dan yang lainnya di bawah. Apakah kamu baik-baik saja? Semakin dekat, Qin Yichen berdiri di depan Gu Yuan dan yang lainnya dan bertanya sambil tersenyum. Melihat wajah tersenyum yang dipenuhi sinar matahari, Gu Yuan tidak bisa bergaul dengan Asura yang kedinginan dan menghembuskan napas keras ke seluruh wajahnya. Tidak ada apa-apa, Gu Yuan menjawab dengan agak lamban. Bersihkan mayat yang masih bisa digunakan. Qin Yichen mengangguk, berkata. Di hadapan jalur mata yang berapi-api, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh wajahnya. Sepertinya tidak ada lagi benda merah dan putih yang menjijikkan di tubuhnya. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Nama saya Gu Yuan. Saya adalah Kapten Regu penegak hukum ini. Gu Yuan mengangguk dan melambai kepada semua orang untuk membersihkan kecepatan medan perang. Tetapi juga berkata kepada Qin Yichen. Qin Yichen mengangguk, tetapi tidak mengungkapkan namanya. Berkat bantuan orang dewasa, meskipun kami meninggalkan posisi di stasiun, sudah terlambat untuk menunggu sampai bala bantuan tiba. Mengenai sikap Qin Yichen, Gu Yuan tidak punya pendapat. Melihat orang-orang yang dengan cepat membersihkan medan perang, dia hanya bisa menghela nafas. Jika bukan karena kemunculan Qin Yichen, saya khawatir mayat yang telah dibersihkan sekarang adalah milik mereka. Memposisikan napas. Namun, saat mendengar kata-kata Gu Yuan, wajah Qin Yichen berubah drastis. Dalam hatinya, kegelisahan tebal tiba-tiba muncul. Setelah keluar dari 10.000 keluarga Battle Domain, dia hanya beristirahat sebentar di Azure Sable Clan yang menelan, dan kemudian bergegas kembali ke Human Rache. Di dalamnya, dia sepertinya telah melupakan hal yang sangat penting. Lampu jiwa. Sebelum memasuki domain pertempuran 10.000 keluarga, Mo Seng menyalakan lampu jiwa untuknya, dan lampu jiwa itu dapat memberitahu Mo Seng posisinya kapan saja. Ups, jika kamu memberitahu Mo Seng bahwa aku berada di Human Rache, aku khawatir aku tidak bisa menyembunyikan identitasku. Memikirkan hal ini, Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan cemas. Dia tidak takut untuk mengungkapkan identitasnya dan dia dalam bahaya. Dia takut setelah identitasnya yang berhasil dia bangun terungkap, semua yang dia kerjakan dengan keras selama ini akan menjadi sia-sia. Begitu identitasnya terungkap, kamar dagang Feilo, yang sudah memiliki reputasi terkenal di benua 10.000, pasti akan dihancurkan. Dia telah membayar mahal untuk banyak ras manusia, dan saya khawatir dia akan berada dalam kondisi sangat berbahaya lagi. Bahkan kekuatan di belakang Meilir dan Qingyan akan sangat terlibat. Terlebih lagi, badai yang dia timbulkan di benua 10.000 benua terlalu besar. Jika orang tahu bahwa dia adalah ras manusia, saya khawatir kekuatan puncak dari benua 10.000 benua tidak akan duduk diam. Ketika saatnya tiba, saya khawatir mereka juga akan datang ke ras manusia dan bunuh diri dengan segala cara. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik dari 10.000 benua tidak akan pernah membiarkan ras manusia muncul sebagai orang suci agung lainnya. Umat manusia yang tidak terhubung dengan kuning dan kuning, saya khawatir sulit untuk menahan kekacauan ini. Tuan, kembalilah bersama kami. Kami kelompok penegakan hukum berterima kasih dan dendam sudah jelas. Anda membantu kami, dan kami akan berterima kasih atas kebaikan ini. Melihat perubahan wajah Qin Yichen yang tiba-tiba, Gu Yuan juga bingung. Tapi dia masih membuka mulut dan berkata, Tuanku, jangan salah paham. Itu tidak terlalu jauh dari stasiun kami. Hanya perlu sekitar 1 jam untuk tiba, dan itu tidak akan terlalu banyak menunda waktumu. Tampaknya khawatir Qin Yichen akan menolak. Gu Yuan dengan cepat menambahkan. Tidak, aku masih punya sesuatu. Pada saat ini, hati Qin Yichen penuh dengan kekhawatiran.
dan dia terus terang menolak undangan Gu Yuan. Dalam hal ini, meskipun Gu Yuan sedikit tersesat di hatinya, dia tidak memaksanya. Lagi pula, yang terakhir mungkin masih memiliki pekerjaannya sendiri. Kapten Gu, kamu tidak boleh sembrono di masa depan. Kamu harus berhati-hati. Qin Yichen mengangguk, berkata. Orang dewasa telah belajar banyak sehingga Gu tidak akan pernah melakukan kesalahan ini lagi di masa depan. Mendengar ini, wajah Gu Yuan juga malu. Kali ini, jika bukan karena kemunculan Qin Yichen, karena dorongan hatinya, regu penegak hukum ini akan dimakamkan di sini. Apa? Saat Qin Yichen hendak pergi, pupil matanya menyempit tajam. Senior Ling, Qin Yichen terkekeh, tubuhnya bergerak, dan dia sudah berada di depan Ling Fei, yang sedang mengemasi mayat pembangkit tenaga listrik asing. Jangan panggil putra suci Qin seperti itu, aku tidak mampu membeli tulang tua. Mendengar judul ini, tubuh Ling Fei bergetar, berkata sambil tersenyum pahit. Untuk warisan sekte, untuk dapat berdiri dan berdiri di garis depan membela ras manusia, rasa keadilan ini, Anda mampu membelinya. Wajah Qin Yichen positif, dan dia berkata dengan serius. Mendengar ini, Ling Fei juga menghela nafas panjang, dan memandang ke arah Qin Yichen dengan mata yang rumit. Beberapa tahun lagi, kekanak-kanakan di wajah yang terakhir telah memudar, digantikan oleh pembangkit tenaga listrik yang megah saja. Dan dalam beberapa tahun terakhir, kekuatannya telah berkembang ke tingkat yang di luar jangkauannya. Dalam beberapa tahun terakhir, Ling Fei telah lama menaruh kebenciannya terhadap tanah suci Taihao. Setelah melihat krisis ras manusia, pikirannya kini benar-benar terfokus untuk mempertahankan keamanan etnis.